Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sugeng Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Dua orang direktur jenderal atau dirjen di Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tiba-tiba dikabarkan berhenti secara mendadak atau pamit mundur. Dan yang cukup mengejutkan, pengunduran diri dua orang pejabat tinggi eselon itu diketahui melalui pesan WhatsApp yang beredar di kalangan pegawai kementerian pada Jumat malam. Peristiwa ini menjadi pergunjingan internal sekaligus mengundang tanda tanya besar bagaimana dengan nasib janji kampanye Presiden Prabowo Subianto. Dalam visi misi Prabowo Gibran pada kampanye Pilpres 2024 lalu, mereka akan menjanjikan untuk mengatasi backlog atau kesenjangan perumahan dengan rencana membangun 3 juta rumah setiap tahun selama kurun waktu pemerintahan mereka. Ini periode pertama kalau mereka terpilih, untuk periode kedua ya. Jadi ini bukan janji yang mudah diwujudkan dan ini bukan janji main-main yang harus ditangani oleh kementerian yang betul-betul serius, solid gitu ya. Jadi peran Kementerian Perhubungan bersama dengan BGN ya, Badan Gizi Nasional dan Kementerian Koperasi itu menjadi sangat vital. Makan bergizi gratis yang menjangkau 82 juta anak Indonesia, 3 juta rumah per tahun, dan pembangunan 80.000 koperasi desa merah putih adalah 3 janji Prabowo yang harus diwujudkan. Dengan pengunduran diri dari dua orang dirjen Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini dalam waktu kurang dari 2 bulan terakhir, sudah ada 4 orang direktur jenderal yang mengundurkan diri. 2 orang direktur jenderal yang mengundurkan diri sebelumnya dari Kementerian PU. Ini yang merupakan induk dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, karena sebelum dipecahkan, kementerian ini bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada waktu itu, namanya cuma Perumahan Rakyat, sekarang disebut sebagai Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Namun bila ditambahkan dengan 2 orang direktur jenderal di Kementerian Keuangan yang dicopot oleh Menteri Purbaya, Menteri Keuangan Purbaya, maka dalam waktu kurang dari sebulan ini sudah ada 4 orang dirjen yang mengundurkan diri dan 2 orang lainnya dicopot dari jabatannya. Ini kementerian-kementerian vital semua. Yang dicopot itu di Kementerian Keuangan, sementara yang mengundurkan diri di bekas Kementerian PUPR yang sekarang menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Untuk kasus di Kementerian PU dan Kemenkeu, sejauh ini duduk perkaranya relatif cukup jelas meskipun masih menimbulkan tanda tanya. 2 orang dirjen di Kementerian PU yang mengundurkan diri ini pada awal bulan Maret lalu adalah Dewi Komistriana, itu Dirjen Cipta Karya, dan yang kedua adalah Dwi Purwantoro, Dirjen Sumber Daya Air, SDA. Apa penyebabnya? Belakangan secara resmi Menteri PU Dodi Hanggodo menjelaskan bahwa pengunduran diri itu terkait dengan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK itu menemukan potensi kerugian negara hampir 3 triliun. Kemudian direvisi menjadi sekitar 1 triliun. Temuan itu sudah disampaikan sejak Januari dan Agustus 2025, tetapi tidak ditindaklanjuti secara memadai oleh jajaran terkait di bawahnya. Ketika Menteri PU mulai melakukan penanganan lebih ketat, membentuk tim, audit ulang, dan lain-lain, kemudian 2 orang dirjen ini memilih mengundurkan diri. Kasusnya itu menjadi sangat menarik dan menyedot perhatian publik karena kedua dirjen itu relatif belum lama menjabat, baru pada tahun 2025. Ini kan biasanya jabatan seperti ini, apalagi di kementerian yang relatif basah sekarang ini seperti Menteri PU, itu menimbulkan tanda tanya. Orang kan biasanya berebut dan bisa melakukan berbagai macam cara, melakukan pendekatan dan sebagainya lah ya. Artinya ini ada sesuatu. Memang betul kalau disebutkan ada audit. Pertanyaannya, kalau sudah ada audit dan ada kerugian negara, kenapa kasusnya tidak lanjut di ranah hukum? Harusnya kalau memang ada temuan dan ada kerugian negara dan ada indikasi mereka melakukan korupsi, ya sudah, mereka tidak hanya mundur terus kemudian kasusnya ditutup, tapi juga harus lanjutkan. Pertama tentu dilakukan audit oleh independen begitu untuk menjaga independensi proses audit. Kalau ada temuan ya diteruskan ke aparat penegak hukum, harusnya seperti itu. Kalau enggak, nanti enggak terjadi efek jerah. Nah, bisa saja pejabat berikutnya melakukan hal yang sama ketika audit dapat diketahui ada temuan, kemudian mereka mengundurkan diri dan semuanya prosesnya selesai. Enggak boleh seperti itu. Jadi kalau dalam kasusnya Kementerian PU, ini setidaknya kalau kita meminjam pernyataan dari Menteri PU, yaitu ada temuan audit besar, ada dugaan penyelewengan, terus ada dugaan kelambanan dari tidak lanjut, kemudian ada tekanan institusional, lalu mereka mundur. Jadi ini bukan sekedar pengunduran diri secara administratif, ini
ini adalah adanya sinyal ada sinyal masalah tata kelola anggaran yang sangat serius. Bagaimana dengan dua dirjen di Kementerian Keuangan yang dicopot? Dua pejabat tersebut adalah Luki Alfirman, Dirjen Anggaran. Wah, ini dirjen sangat penting, posisinya sangat strategis, dan Febrio Nata Kacaribu, Dirjen Strategis Ekonomi dan Fiskal. Alasan resminya, ini kalau kita meminjam pernyataan resmi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa, yang itu katanya rotasi jabatan biasa itu rutin. Ini enggak lah ya, kalau rotasi itu orangnya dipindah ke tempat lain. Kalau ini kan diganti dengan PLT tadinya ya, atau awal. Jadi artinya ada sesuatu yang serius, dia harus segera dicopot, diganti PLT begitu ya. Kalau kita mau membaca lebih dalam, pasti ada soal yang tidak bisa diabaikan. Jadi pasti ada masalah internal. Apakah kaitannya mungkin pejabat ini adalah merupakan orang-orang lama dari menteri sebelumnya, yakni Ibu Menteri Sri Mulyani misalnya, um, atau ada informasi yang keluar ke publik dari kalangan internal kan Pak. Pernah Pak juga Pak Purbaja menyebutkan bahwa ada orang di dalam yang menyebutkan nih bahwa anggaran kita itu hanya tahan itu berapa waktu itu, tahan 2 bulan kalau tidak salah, kan dia menyebutkan seperti itu ya. Kemudian juga ada mungkin data yang dinilai misleading, misalnya soal kondisi kas negara dan lain-lain. Purbaya itu juga menyinggung adanya pekerjaan yang tidak dijalankan meski sudah diarahkan, dinamika internal yang mengganggu konsolidasi. Artinya walaupun disebut rotasi biasa, realisasinya ya ada friksi internal, ada masalah komunikasi dan disiplin kebijakan, dan kemungkinan juga soal kepercayaan pimpinan terhadap anak buahnya. Jadi setidaknya kita dapat penjelasan lah kalau dari Kementerian PU dan Kementerian Keuangan. Nah mudah-mudahan besok hari Senin kita sudah dapat penjelasannya lebih lengkap, karena kalau tidak ini akan menjadi misteri, dan kalau namanya misteri kemudian ya akan menjadi rumor politik tingkat tinggi, nggak bagus kalau terjadi semacam itu gitu ya. Karena apa? Karena ini dua dirjen di kementerian dan kawasan pemukiman itu ini sekali lagi ini adalah kementerian yang sangat penting dan vital kalau kita lihat visi misi dari Pak Prabowo dan Gibran ya. Ini melalui pesan WA yang beredar luas termasuk sampai di tangan wartawan, misalnya saya membaca di beberapa media disebutkan bahwa Aziz Andriansah yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko itu menyampaikan pesan singkat. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri dan keluarga besar Kementerian PKP atas dukungan serta kerjasamanya selama ini, tulis Aziz dalam pesannya. Hal yang senada juga disampaikan oleh Pak Imran, ini mantan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan. Kita sebutnya kalau langsung mantan saja ya, kan bisa saja pengunduran dirinya belum diterima gitu ya. Dia mengungkapkan permohonan maaf juga atas segala kekurangannya yang selama dia menjabat. Selama 1 tahun 3 bulan ini banyak hal yang telah kita lalui bersama untuk membesarkan kementerian ini. Dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf atas kekurangan maupun sikap yang kurang berkenan, kata dia. Kabar yang beredar Jumat malam itu sampai sekarang ini masih jadi rumor politik yang sangat seru. Namun sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari Kementerian PKP. Ya barangkali karena hari ini kan kemudian Jumat malam, Sabtu, dan kemudian hari Ahad ini kan libur akhir pekan ya. Namun seorang pejabat di Kementerian PKP ketika saya hubungi menjawab pendek. Kata dia ini banyak pejabat yang stres katanya di bawah kepemimpinan Menteri Marwarar Sirait. Saya tanya apa sih maksudnya stres ya? Karena gayanya one man show dan leadershipnya itu membingungkan katanya. Mantan kader PDIP yang dikenal sangat dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo yang ya ini tapi sekarang Marwarar pindah ya menjadi kader Gerindra ini. Ini punya gaya kepemimpinan, saya mungkin menggunakan kata yang unik itu saja ya, unik dalam tanda petik ya, karena ini dia katanya masuk kantor itu tidak seperti galibnya ASN yang bekerja dari 8 to 5 atau 8 to 4 lah, kalau 8 to 5 terlalu lama, atau 9 to 5 begitu ya, dari jam 8 pagi pulang jam 4 sore atau jam 9 pagi masuk jam 5 sore itu pulang. Dia sering baru masuk kantor tuh pada sore hari dan dia bisa di kantor sampai dini hari. Saya bisa membayangkan kalau benar informasinya seperti itu, bagaimana caranya itu para pegawai negeri itu ya, karena dia nggak mungkin mengikuti Pak Ara ini, gue ya ikut datang sore gitu baru pulang dini hari, oke lah gitu. Walaupun kemudian nanti mesti ngomong sama istri atau tetangga kalau ditanya apa sekarang jadi tugas ronda di kantor gitu. Tapi kalau mereka datangnya juga sejak pagi hari dan harus pulang pada dini hari dan besoknya harus pagi lagi datang lagi, kan ini babak belur ya. Ini informasi ini menurut saya agak aneh ya, kalau ini sekali lagi kalau benar itu ya, ini kayak apa namanya ya, kalau
Kalau hewan yang malam itu gayanya apa? Malam, hidup malam hari, nocturnal ya hari hidupnya ya. Seperti burung hantu dong ya. ARA juga banyak membawa pejabat dari luar untuk mengisi pos di kementerian. Katanya sampai berapa lebih dari berapa 70% atau 80%. Tadi saya agak lupa, saya tidak mencatatnya. Nah, yang cukup serius, Menteri ARA itu juga katanya tidak pernah melakukan rapat koordinasi. Dan yang lebih membuat banyak pegawai prihatin karena ada dualisme kepemimpinan. Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, dikabarkan sejak Januari 2025 itu, artinya sudah lebih dari 1 tahun tidak pernah diajak rapat. Jadi gimana ini Pak? Wamennya nggak ngerti apa-apa dong. Nggak. Padahal wamennya pada waktu itu seingat saya, katanya dia mau diberi jabatan lembaga baru gitu oleh Pak Prabowo, tapi sampai sekarang kok belum ada, saya dengar kabar dari dibentuk ya lembaga baru yang ngurusin perumahan itu. Tidak adanya koordinasi di kementerian itu diperparah dengan lokasi kantor yang berbeda-beda. Setidaknya ada katanya 3 sampai 5 kantor yang berbeda ya. Ini lokasinya ada yang di bekas kantor Kementerian PUPR, sementara ARA sendiri itu sudah berkantor di Kementerian BUMN. Kantornya di Wisma Mandiri. Akibatnya, ya kalau dengan tidak ada koordinasi semacam ini, penyerapan anggaran dari Kementerian PKP itu sangat rendah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Ini data resmi yang saya baca ya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu mencatatkan realisasi belanja sebesar 314,36 miliar hingga menjelang penutupan kuartal pertama tahun anggaran 2026. Angka tersebut setara dengan 5,60% dari total pagu efektif yang sudah tidak terblokir. Karena ada dana juga yang diblokir ya. Berdasarkan data laporan pelaksanaan anggaran yang dikutip dari situs resmi Kementerian PKP, total pagu yang dialokasikan untuk institusi itu mencapai 10,89 triliun. Namun dari jumlah tersebut terdapat dana yang masih dalam status blokir sebesar 5,2 triliun rupiah, sehingga pagu yang dapat dioptimalkan saat ini berada di kisaran 5,61 triliun. Dilihat dari unit organisasinya ini ya, penyerapan anggarannya ya. Sekretariat Jenderal itu menjadi unit presentasi serapan tertinggi, yakni mencapai 27% atau sebesar 240,76 miliar dari pagu unitnya. Ini kalau Sekretariat Jenderal apa dong ya yang dilakukan? Ini bukannya Sekretariat Jenderal itu lebih ke internal. Artinya apa ini misalnya belanja pegawai atau apa ya? Saya kurang jelas ya. Yang jelas ini kita lihat dari nanti kita lihat direktorat-direktorat yang itu operasional. Nah, Inspektorat Jenderal menyusul dengan realisasi 16,09% dan sekitar nilainya itu 4,32 miliar. Ya kalau Inspektorat Jenderal kan pengawasan ya, itu pun kok kenapa ya realisasi anggarannya masih sangat kecil. Nah, ini yang paling penting, unit-unit teknis yang menangani pembangunan fisik. Ini kan yang ditunggu orang gitu, bangunan nggak ada urusannya Sekjen Inspektorat Jenderal dengan pembangunan rumah itu, mereka mengawasi ya gitu ya. Nah, ini tercatat untuk teknisnya itu masih memiliki serapan yang rendah. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sejauh ini telah merealisasikan anggaran sebesar 42,73 miliar atau 3,73% terhadap pagu blokir. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, makanya perdesaan ya, dan Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman masing-masing baru menyerap di bawah 1% dari pagu blokir unit mereka. Kalau di bawah 1% ya agak kerja dong berarti Direktorat Jenderal ini. Secara akumulatif, jika dihitung dari total seluruh pagu awal, termasuk dana yang masih terblokir, realisasi nasional Kementerian PKP berada di angka 2,89%. Nah, kan saya bingung baca data ini. Kemudian saya tanya pada salah satu pejabat di Kementerian PKP ini. Lah itu kan Pak Ara sering banget melakukan peresmian perumahan-perumahan, begitu bahkan Presiden juga ikut hadir dan sebagainya. Dari mana dananya kalau kemudian kok penyerapan anggaran sangat rendah? Katanya sih Pak Ara ini lebih mengandalkan dana CSR dari sejumlah perusahaan milik Taipan untuk membiayai berbagai proyek bantuan perumahan. Itu kan bukan tugas pokok dan fungsinya. Ya bagus ada Taipan-Taipan yang membantu. Tapi kalau kemudian penyerapan anggarannya yang jelas sudah ada pagunya yang dialokasikan oleh APBN tidak dipakai, ya ini kementerian ini kan nggak bekerja dong. Kalau kementeriannya nggak bekerja, yang salah ya ada pimpinannya. Siapa pemimpin tertingginya? Ya Menteri Marwar Sirait. Sementara kalau yang tadi itu CSR itu suplemen saja harusnya ya gitu. Dan itu sebenarnya biarkan kementerian perusahaan-perusahaan itu yang mengerjakannya, kementerian mungkin tinggal membantu misalnya ini sebagainya dialokasikan untuk apa di mana yang masih kosong dan sebagainya, mesti seperti itu. Dan jangan lupa tapi kalau pengusaha-pengusaha itu membantu itu CSR itu nggak makan siang gratis. Ini pasti ada tujuan-tujuan di balik mereka membantu itu. Dengan mundurnya 2 orang dirjen ini, maka
saat ini saya sempat melongok tadi organisasinya itu ada 4 orang dirjen di organisasinya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu. Jadi tinggal 2 orang dirjen yang tersisa dong kalau dari 4 itu ya. Yang ini yang tersisa adalah Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dipimpin oleh Sri Haryati. Ini fungsinya pembangunan hunian vertikal atau rumah susun, penataan perumahan di kota besar, dan kemudian solusi kepadatan dan urbanisasi. Ini yang paling ribet saya kira ya, karena kota-kota kita banyak yang kumuh, padat, dan walaupun begitu harga tanahnya sangat mahal. Jadi ini benar-benar betul harus tangani secara serius. Kemudian ada Direktorat Jenderal Kawasan Pemukiman yang dipimpin oleh Fitrah Nur. Ini direktorat ini menangani penataan kawasan pemukiman, penanganan kawasan kumuh, integrasi infrastruktur lingkungan hunian, dan ini sebenarnya lebih bisa disebut sebagai mesin tata ruang sosial di dalam kementerian, bukan sekedar bangun rumah, tapi juga membentuk ekosistem ekosistem kehidupan di dalamnya. Dengan beban yang sangat berat, ketidakkompakan di antara dua pucuk pimpinan, yakni antara Menteri Marwarar Sirait dan kemudian Wakil Menterinya Fahri Hamzah, dan kemudian leadership yang kita sebut unik ya, dari Pak Ara ini yang nokturnal tadi, banyak aktivitasnya di malam hari. Kemudian struktur organisasi yang pincang, 2 dari 4 dirjen mundur. Bagaimana masa depan janji politik Presiden Prabowo untuk mewujudkan pembangunan rumah 3 juta setiap tahun, alias 15 juta selama 1 periode pemerintahannya? Saya kira Pak Prabowo perlu memperhatikan ini ya. Oke, soal program MBG harus tangani serius, Kopdes Merah Putih juga yang banyak mendapat kritik yang sangat keras dari publik itu harus diperbaiki begitu ya. Dan banyak sekali yang menyarankan kalau MBG ini harus ada di lebih segmented, lebih fokus sehingga anggarannya tidak segede sekarang tapi bisa digunakan untuk yang lain-lainnya begitu. Nah kalau perumahan ini bahaya Pak Prabowo. Ini kan sudah 1 tahun lebih pemerintahan Bapak 1,5 tahun, tapi boro-boro 3 juta rumah ya. Saya dengar 1 juta aja belum, bahkan kalau melihat serapan anggarannya yang jangan ngomong 3 juta, paling puluhan ribu yang baru baru terwujud begitu. Kalau kemudian setiap hari misalnya Pak Prabowo melihat Pak Aras sibuk sana sini dengan para taipan melakukan groundbreaking atau melakukan peresmian dan sebagainya, ya Pak Prabowo bagus-bagus saja hadir di situ, tapi masih diingatkan tugas utama dari seorang menteri kan menjalankan visi misi dari seorang presiden, dan visi misi Presiden Prabowo Subianto adalah 3 juta rumah setiap tahun, dan dalam 5 tahun terakhir nanti dalam pemerintahan ini ya harus tersedia 15 juta rumah untuk warga. Saya Sumno Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.